Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arif Kusmawardani dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Kali ini saya akan membahas tentang patologi sistem pendengaran tinnitus. Nah, apa aja sih yang akan dibahas tentang patologi sistem pendengaran tinnitus? Yang akan kita bahas adalah pengertian tinnitus, gejala tinnitus, penyebab tinnitus, dan faktor resiko tinnitus. Yang pertama, pengertian tinnitus. Tinnitus adalah sensasi telinga berdenging yang biasa berlangsung dalam waktu yang lama atau dalam waktu singkat. Telinga berdenging dapat terjadi hanya di telinga kanan, telinga kiri, atau pada kedua telinga. Tinnitus bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala dari kondisi lain, misalnya gangguan di organ dalam telinga, gangguan di dalam pembuluh darah, atau karena efek samping obat-obatan. Yang kedua, gejala tinnitus. Tinnitus ditandai dengan sensasi mendengar bunyi, padahal tidak ada suara di sekitarnya. Penderita tinnitus bisa mengalami sensasi bunyi hanya pada salah satu telinga atau pada kedua telinga. Sensasi bunyi itu dapat berupa dengung desis, detak, gemuruh, raung. Yang ketiga, penyebab tinnitus. Telinga berdengung terjadi ketika sel-sel rambut halus di dalam telinga rusak. Rambut-rambut halus tersebut berfungsi menerima gelombang suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, saraf pendengaran di dalam telinga akan menghantarkan sinyal listrik tersebut ke otak. Di dalam otak, sinyal listrik tersebut kemudian diterjemahkan menjadi bunyi-bunyi yang kita dengar. Apabila rambut-rambut halus tersebut rusak, saraf pendengaran akan mengirim sinyal listrik yang acak ke otak, sehingga menyebabkan kuping berdenging. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada rambut-rambut di dalam telinga. Yang pertama, kondisi yang memengaruhi telinga. Sebagian besar telinga berdengung disebabkan oleh kondisi berikut. Penyakit Meniere, yaitu gangguan pada telinga yang bisa menyebabkan vertigo hingga kehilangan pendengaran. Cedera pada kepala dan leher yang memengaruhi saraf pendengaran atau bagian otak yang terhubung ke fungsi pendengaran. Disfungsi tuba Eustachius atau saluran di telinga yang terhubung ke tenggorokan, bisa akibat kehamilan, obesitas, atau radioterapi. Ketegangan pada otot di telinga bagian dalam, misalnya akibat multiple sclerosis. Kotoran telinga yang terlalu banyak hingga menumpuk dan mengalir di saluran telinga. Mengerasnya tulang di telinga tengah yang disebabkan oleh kelainan pertumbuhan tulang. Tumor jinyak di saraf penghubung otak dan telinga yang mengontrol keseimbangan dan pendengaran. Yang kedua, efek samping obat-obatan. Beberapa obat dapat menyebabkan atau memperburuk tinnitus, terutama bila dikonsumsi dalam dosis tinggi. Terkadang, tinnitus hilang setelah berhenti mengonsumsi obat ini. Sejumlah obat ini tersebut adalah antibiotik, meliputi erythromycin seperti methotrexate dan cisplatin. Obat diuretik, misalnya furosemide, antidepresan, aspirin, kina. Yang ketiga, gangguan pada pembuluh darah. Pada kasus yang jarang terjadi, telinga berdengung dapat disebabkan oleh gangguan pada pembuluh darah, misalnya tumor yang menekan pembuluh darah di kepala atau leher, gangguan aliran darah akibat penyempitan pembuluh darah di leher, pembuluh darah abnormal yang terhubung satu dengan yang lain, penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah dekat telinga, bagian tengah dan dalam, tekanan darah tinggi. Selanjutnya, ada faktor resiko tinnitus. Telinga berdengung dapat dialami oleh setiap orang, namun orang dengan faktor di bawah ini berisiko lebih tinggi terserang tinnitus. Antara lain, berusia lanjut, terutama di atas 60 tahun, sering mendengar suara yang terlalu keras, misalnya orang yang berprofesi sebagai tentara
musisi, pekerja di pabrik atau konstruksi, berjenis kelamin laki-laki, memiliki kebiasaan merokok, tidak dapat mengelola stres dengan baik, sering mengonsumsi minuman beralkohol atau berkafein. Sekian pembahasan tentang patologi sistem pendengaran tinnitus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.